Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Marsya, NIM 103222086. Di sini saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Saya dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan paper saya yang berjudul Dampak Sengketa Perbatasan Antara Tiongkok dan India. Dalam video ini saya akan memaparkan atau memenuhi tugas ujian akhir semester hukum internasional. Baik, kita mulai. Sebelumnya, sengketa antar dua negara ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, di mana wilayah Himalaya telah menjadi saksi konflik antara Tiongkok dan India. Sengketa perbatasan sepanjang 2.200 mil telah menimbulkan konflik dan ketegangan. Bentrokan yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2020 mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak. Sengketa ini merupakan ketegangan yang mencapai tingkat terburuk dalam beberapa dekade ini. Sebelumnya itu juga ada sejarah mengapa wilayah yang disengketakan ini termasuk Aksai Chin dan wilayah yang diserahkan Pakistan kepada Tiongkok pada tahun 1963. Penuh dengan konflik pada saat itu. Situasi ini semakin rumit karena faktor geografis yang menantang seperti medan dan sulit dan pelanggaran batas wilayah yang jelas. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mendasari klaim teritorial pada sengketa ini, yaitu faktor yang mendasari klaim teritorial tersebut meliputi adanya sejarah, survei daerah, dan kepentingan nasional. India telah mengeklaim beberapa wilayah untuk waktu yang lama, tetapi Tiongkok sendiri memiliki wilayah lain yang diberikan kepada Pakistan. Selanjutnya itu ada dampak ekonomi dan lingkungan, di mana sengketa di sepanjang garis kendali aktual itu antara Tiongkok dan India tidak hanya menyebabkan konflik militer dan politik, tapi juga memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang sangat signifikan bagi kedua negara dan wilayah tersebut. Adapun beberapa bentuk dampaknya itu seperti yang pertama ada dampak ekonomi, di mana perdagangan dan investasi terhambat, bisnis semua menunda atau membatalkan rencananya, dan pengeluaran yang sangat meningkat untuk pertahanan pada perbatasan. Dua, ada dampak lingkungan, yang dimana pembangunan infrastruktur dan aktivitas militer dapat merusak habitat alami, mencemari lingkungan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Terus juga ada juga penyelesaian sengketa, di mana penyelesaian sengketa pada perbatasan Tiongkok dan India ini dapat dilakukan melalui negosiasi yang disetujui dengan perjanjian antar dua negara tersebut dengan dasar 5 prinsip. 5 prinsip Pancasila, yaitu yang pertama itu ada satu sama lain yang menghormati integritas dan kemerdekaan wilayah masing-masing. Adapun yang kedua itu tidak menyerang satu sama lain. Terus juga yang ketiga tidak mengganggu satu sama lain. Yang keempat itu ada equality dan mutual benefit. Terus yang kelima itu ada peaceful dan existence. Terus setelah penyelesaian itu pasti ada ketantangan kan, dan tantangan itu merupakan kesulitan dalam melakukan garis batas, terus keterkaitan dengan isu geopolitik dan keamanan. Terus ada juga hubungan bilateral yang tidak dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu juga ada keterlambatan dalam penyelesaian. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu sengketa perbatasan Tiongkok dan India sebenarnya memiliki masalah yang kompleks dan rumit yang memerlukan penyelesaian yang adil dan damai. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui negosiasi yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan memperhatikan dampak ekonomi dan lingkungannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya.
Sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.